Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Aina Amalia di channel Pembelajaran dan Pengasuhan. Sahabat, setiap manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok atau komunitas, pasti tak lepas dari sebuah problem, baik yang sifatnya sederhana maupun problem yang sifatnya kompleks dan sistemik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem solving. Pembahasan problem solving ini merupakan kajian dalam mata kuliah NEET Analisis dan Problem Solving di Fakultas Psikologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai NEET Analisis. Link videonya saya cantumkan di deskripsi ya. Baiklah sahabat, pembahasan problem solving kita mulai dengan mengetahui apa itu masalah. Masalah atau problem adalah adanya gap antara kebutuhan dan realita. Klasifikasi masalah menurut Gagner adalah satu tujuan dengan dua pemecahan yang sama, kemudian satu tujuan dengan dua pemecahan yang berbeda, satu tujuan dengan beberapa pemecahan yang belum diketahui. Yang keempat, beberapa tujuan yang belum diketahui secara pasti, serta pemecahannya juga belum diketahui secara pasti pula. Pendekatan teoritik dalam pemecahan masalah. Yang pertama, teori stimulus respon, yaitu dalam menghadapi situasi bermasalah, seseorang menggunakan kebiasaan melalui pelaziman. Kemudian yang kedua, teori pemrosesan informasi, yaitu dalam menghadapi masalah, individu akan melibatkan proses-proses psikologis dalam pemecahannya. Yang terakhir, teori Gestalt, yaitu cara berpikir dan pemecahan masalah ditentukan oleh pandangan individu terhadap dunianya. Selanjutnya, penyelesaian masalah, yaitu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi suatu masalah yang spesifik. Kemudian, suatu upaya mengatasi rintangan yang menghambat suatu solusi. Penyelesaian masalah dapat dihadapi dengan menggunakan pengetahuan dan insight yang kreatif. Kemudian metode problem solving, yaitu upaya meningkatkan hasil melalui proses secara ilmiah untuk menilai, menganalisis, dan memahami keberhasilan. Atau metode yang mengajarkan penyelesaian masalah dengan memberikan penekanan pada terselesaikannya masalah dengan cara menalar. Tujuan problem solving yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir, melatih dalam pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga, menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Standar kemampuan penyelesaian masalah. Yang pertama, mampu memahami masalah. Yang kedua, mampu merumuskan masalah sejelas mungkin. Yang ketiga, mampu menemukan sebanyak mungkin alternatif pemecahan. Yang keempat, mampu mengambil keputusan untuk menerapkan salah satu alternatif pemecahan. Yang kelima, mampu menilai hasil penerapan alternatif pemecahan yang digunakan. Yang terakhir, mampu mengulang proses pemecahan apabila masalah belum terpecahkan. Selanjutnya, prinsip umum pemecahan masalah. Yang pertama, pahami masalah. Kemudian pikirkan masalah secara seksama. Ketiga, kenali semua kemungkinan pemecahannya. Yang keempat, temukan strategi pemecahannya. Dan yang kelima, evaluasi kemungkinan implementasi pemecahannya. Tahapan pemecahan masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian pendefinisian masalah, selanjutnya perumusan strategi, kemudian pengorganisasian informasi, kemudian mengalokasikan sumber daya, pemonitoran, dan yang terakhir pengevaluasian. Tahapan problem solving bisa juga dengan merumuskan masalah, menelaah masalah, mengumpulkan dan mengelompokkan data, kemudian merumuskan hipotesis, pembuktian hipotesis, dan yang terakhir penentuan pilihan penyelesaian. Untuk teknik problem solving, salah satunya adalah root cause analysis, yaitu RCA.
yaitu sebuah tool problem solving untuk membantu menemukan dan memahami akar penyebab masalah. Tujuan RCA sendiri adalah pertama, mengidentifikasi asal-usul terjadinya masalah untuk menghilangkan akar penyebab dan mencegah masalah muncul kembali. 5 langkah dalam teknik RCA. Pertama, mendefinisikan masalah. Langkah kedua, kumpulkan data. Langkah ketiga, identifikasi penyebab yang mungkin. Langkah keempat, identifikasi akar masalah. Dan yang terakhir, ajukan dan implementasikan solusinya. Sebagai langkah pertama adalah mendefinisikan masalah. Masalah apa yang sedang terjadi saat ini? Kemudian jelaskan gejala yang spesifik yang menandai adanya masalah tersebut. Misalnya, menurunnya pendapatan perusahaan selama masa pandemik. Gejala yang bisa dianalisis adalah turunnya indeks pemasukan dari buku laporan keuangan perusahaan. Atau contoh yang lain, misalkan menurunnya tingkat prestasi siswa SD selama masa pandemi. Gejalanya itu pemahaman siswa yang menurun terhadap pelajaran, atau semangat belajar turun drastis, atau tingkat keikutsertaan siswa dalam sekolah daring itu tidak maksimal. Untuk langkah yang kedua adalah kumpulkan data. Data ini diperoleh dari stakeholder problem yang terjadi dengan menjawab pertanyaan, sudah berapa lama masalah tersebut ada, kemudian bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan dampak apa yang dirasakan dengan adanya masalah tersebut. Untuk langkah yang ketiga adalah identifikasi penyebab. Dalam tahap ini, lakukan identifikasi penyebab sebanyak mungkin. Tidak cukup 1 atau 2 penyebab ya, karena belum cukup untuk menemukan akar masalah yang sebenarnya. Kemudian jabarkan urutan kejadian yang mengarah kepada masalah. Pada kondisi seperti apa masalah tersebut terjadi? Adakah masalah lain yang mengikuti masalah utama? Langkah keempat, identifikasi akar masalah dengan menjawab pertanyaan, mengapa faktor kausal tersebut ada? Alasan apa yang benar-benar menjadi dasar kemunculan masalah? Langkah terakhir, implementasi solusi dengan menjawab pertanyaan, apa yang dilakukan untuk mencegah masalah kembali muncul, bagaimana solusi dapat dijalankan, siapa yang bertanggung jawab, adakah risiko ketika solusi diimplementasikan, dan prediksi efek yang akan terjadi dengan penerapan solusi. Baik sahabat, demikian pembahasan kita kali ini mengenai problem solving. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.